Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Saputra. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat sebuah proyek, yang mana proyek ini menggunakan Laravel, Bootstrap, dan untuk membuat CRUD-nya itu menggunakan jQuery Ajax. Lanjut saja, di sini saya akan melanjut dari proyek yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada proyek, sudah saya install nama proyeknya, yaitu CRUD Ajax Laravel, mana hanya sebuah proyek Laravel biasa, kosong, belum ada apa-apa. Lanjut masuk ke folder ke proyeknya, ini Ajax Laravel. Nah, di sini saya akan buat dulu database-nya. Kita aktifkan send dulu, karena buat database dari lokal ini tidak aktif. Lalu kita buka di localhost. Kita buat database baru, misalnya CRUD underscore Ajax. Database yang sudah dibuat CRUD Ajax, dan di sini INI-nya kita ganti database-nya menggunakan nama database yang kita buat tadi, yaitu CRUD Ajax. Lalu kita buat satu buah migrasi untuk kita kirimkan tabel-tabel dari Laravel ke database tadi. Saya buat migrasi untuk produk, yang mana kita buat di terminalnya itu PHP bisa make migration with product table. Mana ini adalah cara untuk membuat sebuah migrasi tabel baru untuk di database. Kalau begini nanti akan hasilnya sebuah nama tabel, yaitu produk. Bila kita enter, maka datanya sudah terbuat. Jika ada di dalam database migration dan create product table. Nah, di sini sudah terbuat sebuah tabel produk. Lalu lanjut kita tambahkan kolom-kolomnya. Nah, misalnya dalam produk ini ada kolom name, large table, string name, dan yang selanjutnya yaitu kita buat controller dengan buat PHP artisan controller. Nama controllernya yaitu product controller, dan di belakang ini merupakan salah satu cara untuk membuat controller biasa, yang mana di sini kita membuat controller, nama controllernya, dan di sini saya akan menambahkan sebuah default bawaan dari Laravel,
yaitu main resource, yang mana nanti akan tampil fungsi-fungsi bawaan dari Laravel, jadi kita tidak perlu membuat lagi fungsinya, hanya tinggal mengisikan fungsi tersebut. Ketika saya enter, maka filenya akan terbuat dan tersimpan di dalam HTTP controller dan product controller. Nah, yang maksud resource tadi ini ada beberapa, misalnya function index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Dimana itu udah bawaan untuk membuat TRUD biasa. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan min resource, maka nanti dia akan tampil hanya nama kelas ini dikurung dan di dalamnya kosong, tidak seperti ini. Lalu lanjut kita buat sebuah model dari tabel tersebut. Caranya HP artisan make model, itu nama modelnya product. Ini model ini untuk menyimpan database, untuk mengotak-atik database dari tabel tersebut, tabel produk. Apabila jika ada relasi segala macam dari produk tersebut akan dieksekusi di dalam model tersebut. Lalu lanjut kita buka filenya, yaitu di model produk. Di sini ada sebuah model produk. Lalu kita tambahkan di sini untuk mengimplementasikan kalau misalnya tabel produk ini di dalam database-nya itu dollar table dengan ini nama tabelnya di sini, yaitu produk. Lalu kita buat apa-apa saja yang hanya boleh diisi, misalnya protected field label. Jadi yang hanya boleh diisi itu kolom-kolom yang ada di sini saja. Kita buat array apabila jika banyak. Karena di sini tadi cuma satu kolom, tidak apa-apa jika kita membuat array. Lalu kita lanjut ke migrasi tabel tersebut ke dalam database. Misalnya di sini kita buat PHP artisan migrate. Kita enter, data-data tabel tersebut sudah masuk ke dalam database. Kita lihat database-nya, kita refresh, kita buka Cerude Ajax tadi. Nah, ini udah tabel-tabel bawaan Laravel ini sampai users, dan produk ini tabel migration yang kita buat tadi, yang mana isi kolomnya hanya name. Lalu lanjut kita buat file blade indexnya untuk tempat mengeksekusi CRUD. Kita buka resource use. Nah, di sini kita buat file baru namanya index.blade.php, karena bawaan dari Laravel itu adalah blade.php. Kita enter, maka di sini terbuat sebuah resource use baru untuk kita eksekusi CRUD nanti. Di sini kita buat HTML biasa. Ini template HTML biasa. Lalu kita ganti judulnya yaitu
dr ud Ajax Laravel, dan di dalam bodinya nanti kita kosongkan dulu, tapi di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi kita buka dulu Bootstrap-nya, kita tambahkan CDN-nya. Ini CDN-nya yang ini kita letakkan di 5 di get-nya di bawah title tadi. Lalu satu lagi ada script, mana kita akan menyimpannya di dalam body. Dan tambahan di sini ada CDN lain lagi untuk mengeksekusi JavaScript. Yang mana jQuery itu merupakan sebuah bahasa JavaScript, nantinya akan dieksekusi menggunakan Bootstrap. Jadi kita akan simpan di dalam body juga. Oke. Nah, jadi sekarang sudah ada template bawaan dari Bootstrap. Lalu lanjut kita tambahkan jQuery. Untuk jQuery, cari di jQuery.com. Kita download jQuery-nya. Lalu sini ada pilihan. Jadi saya pilih yang download the compress. Kita klik. Merupakan ini adalah beberapa sintaks dari bawaan jQuery. Tapi kita akan mengambil link ini. Kita simpan di project kita. Kita buat script baru. Klik dengan src, dengan source. Kita simpan di sini. Oke, lanjut kita cek root-nya. Karena root ini masih menggunakan yang welcome karena template-nya Laravel. Kita coba nyalakan php artisan enter, coba buka. Nah, ini masih bawaan dari Laravel. Kita akan ganti bawaan ini menggunakan file index yang tadi. Jadi kita buka di roots-nya dan di file web. Ini kita komen, kita buat root baru, root -2 get. Nah, itu URL slash yang localhost tadi. Lalu kita simpan dalam array yang mana nama controllernya yaitu product controller tadi, dengan kelasnya yaitu index. Jangan lupa juga titik koma. Lalu di ini kita tutup saja. Produk juga kita tutup saja. Ini kita tutup. Lalu masuk ke produk controller. Di sini kita tampilkan file tersebut dengan return menggunakan tadinya kita return view, dimana view tadi merupakan dari resource tadi dengan nama filenya index. Nah, kita coba jalankan ulang. Nah,
Jadi sudah masuk ke file index karena isinya belum ada apa-apa, jadi di sini hanya putih kosong. Di sini sudah berubah cara diajak Laravel dengan yang kita buat tadi di file index. Lalu kita di index tadi kita tambahkan sebuah button. Misalnya kita buat button dengan kelas button primary. Button primary ini bawaan dari kelas-kelas dari yang mana nama buttonnya yaitu tambah produk. Coba lihat. Oke, sudah ada di situ. Lalu kita tambahkan modal untuk di dalam button produk ini. Kita cari modal di sini. Nah, ini modal. Kita klik ini akan tampil sebuah modal yang mana nanti di sini akan kita buat tempat untuk input data untuk menambahkan data produk. Kita kopikan saja, lalu kita simpan di sini, dan di footer ini kita hapus saja. Tujuannya juga kita kosongkan karena itu nanti akan kita simpan untuk nambah datanya kayak input dan button gitu. Lalu yang ini tadi bawaan dari input pusatnya kita hapus saja. Lalu lanjut ke scriptnya. Script untuk menampilkan si button ini akan menampilkan modal ini. Kita buat script baru, di mana isi scriptnya ini ada sebuah function. Nama functionnya create. Yang isinya dolar. Habis itu di sini kita panggil ID-nya. Yang mana ID modal tadi, ini ID modal yang akan kita tampilkan di dalam button itu. Lalu kita pastikan di sini. Di sini kita buat modal. So, yang mana di saat kita klik itu nanti modalnya akan tampil. Kalau kita coba, belum, karena saya belum, kayaknya ada yang tinggal. Oh, ini di sini ada on kliknya belum saya buat. Di sini saya buat on klik, mana on klik ini kita isi dengan fungsi tadi, fungsi create. Kita buat create nama fungsi seperti ini. Coba lagi. Oke, berhasil, modalnya sudah tampil. Lalu lanjut ke kita buat sebuah file baru, di mana file itu berisi sebuah create. Nanti kita tampilkan di dalam modal tersebut dari isi file tersebut. Jadi di sini kita buat file create .php. Ini ada sebuah file create. Lalu di file ini kita buat
biasa dengan dengan dua. Lalu kita buat untuk simpan formnya, atasnya form group. Mana isi form group ini yaitu sebuah input dengan tipe teks, kasih name-nya, yaitu name, ID-nya juga. Kita kasih name juga dengan kelas bawaan bootstrapnya yaitu form control. Kasih placeholder-nya jika belum diklik, muncul tulisan yaitu sebuah input name product. Dengan kelasnya form group juga, nanti kita akan menyimpan buttonnya di dalam sini. Kita kasih margin top-nya coba. Lalu kita masukin buttonnya di sini, yaitu button dengan kelas BTN button sukses, buttonnya warna hijau. Dan kita buat one click juga, yang mana nanti kita buat fungsinya jika ingin menyimpan data yang kita buat. Jadi di sini create. Lalu lanjut ke dalam rootnya, yaitu rootnya kita buat seperti ini juga. Kita kasih saja. Di sini kita buat create dengan kelasnya juga create. Lalu kita perbaiki fungsi create-nya di index, yang mana tadi fungsi create itu hanya menampilkan modal. Jadi di sini kita akan menghubungkan dengan root tadi. Dengan caranya kita buat payload.get kurung, kita panggil URL-nya, URL dari web tadi. Jadi di sini tadi nama URL-nya create. Jadi di sini kita buat create. Itu di sini kita buat function-nya. Function yang mana parameternya data dan status. Contoh modal tadi kita simpan di dalamnya. Untuk tambahan kita buat juga di sini ada ID page untuk dibeli dalam sini. Kita buat edit dengan ID page. Kasih paddingnya 2. Di sini kita panggil juga si ID tadi, yang mana $.
kita panggil ID-nya batch, nanti kita isi dengan data di sini maksudnya yang file di dalam grid ini. Jadi isi modal itu berupa ini. Kita save, kita coba lihat apakah kita berhasil. Kita refresh dulu. Belum. Kita balik dulu. Saya lihat dulu. Oh, ya, di controllernya kita belum buat. Di sini juga sama, kita return view juga di dalam prinsip, karena tadi di dropnya kita buat thread juga. Ini nama filenya tadi yaitu thread. Kita coba refresh lagi. Oke, data dari file tersebut sudah tampil. Mana tadi di file klik kita buat input dan buttonnya. Lalu kita lanjut ke buat dulu. Lalu kita balik dulu di index. Ada modal title. Di sini modal title-nya India. Kita pinjam ID-nya. Lalu kita simpan di dalam sini. Dolar. Kita panggil ID-nya. Yang mana isinya kita ganti menjadi produk. Save. Kita lihat apakah ada berubah yang tadi modal title. Oke, sudah berubah. Lalu lanjut kita buat di sini belum ada fungsi. Jika diklik jadi belum ada. Kita buat fungsi untuk menyimpan ke dalam database-nya. Jadi pertama kita buat root-nya dulu. Kita duplikatkan. Ini kita ganti jadi store. Dan kelasnya kita ganti jadi store juga. Nah, untuk di controllernya, controller tidak ada bawaannya, yaitu store itu. Sudah ada request-nya juga. Jadi kita tinggal isikan saja untuk menyimpan ke dalam database itu, misalnya dolar data. Nah, isinya array kita banyak yang akan diisi. Itu kita buat name request. Kita ambil dari input tadi. Name. Lalu di sini kita panggil modelnya produk. Jangan lupa diimport dulu. Sudah ada di atas produknya. Lalu titik dua kali red. Nah, ini bawaan dari Laravel untuk mengcreate data. Dolar data. Lalu kita pindah ke index. Kita tambahkan function baru.
yaitu function store. Untuk menyimpan data tadi, kita di sini variabel baru yaitu name, yang mana isi name-nya itu dari apa yang kita inputkan, yang kita buat. Dollar name, ID di input itu yaitu name, isinya video file. Jadi nanti ini akan mengambil dari name yang di sini, apa yang kita isikan nanti. Nah, untuk mengeksekusinya kita menggunakan $.ajax. Mana isinya yaitu type, kedua nya itu get, lalu URL-nya karena kita sudah ada di web, jadi kita tinggal panggil di sini, kita buat URL store. URL di sini menjadi store, jadi di sini kita buat store. Lalu di sini ada data. Untuk menyimpan data-datanya nanti kita buat di sini name sama dengan artinya di sini seperti URL yang mana nanti localhost, habis itu store tanda tanya, yang mana name sama dengan apa yang kita inputkan. Jadi kita buat di sini name ini tadi. Nah, apabila sukses, kita simpan di function. Data. Nah, apabila store tersebut sukses, sini kita pengennya di saat ini diklik model ini hilang, jadi datanya juga sudah disimpan di database, harusnya seperti itu. Jadi kita buat close otomatis diklik. Jadi di sini ada model close yang tadi, jadi yang ini kita ambil kelasnya atau ID-nya, karena nggak ada ID-nya jadi kita ambil kelasnya itu button class. Jadi kita panggil di sini dollar, panggil kelasnya. Kalau ID tadi menggunakan hashtag, kelas menggunakan titik nama kelasnya, button class. Lalu klik, kita bisa otomatis terklik jika sukses. Lalu kita start. Ya, jangan lupa juga kita buat di dalam button yang tadi, button sukses on kliknya, kita panggil fungsinya yaitu store. Nah, kita coba refresh lagi, apakah masuk datanya ke database. Misalnya data 1 upgrade, modelnya hilang, apakah data yang sudah ada? Oke, datanya sudah masuk ke dalam database, tapi di sini kita belum menampilkan datanya. Jadi di sini kita buat root baru untuk menampilkan datanya.
kita duplikat lagi, kita letakkan di sini saja. Ini kita straight dan ini red. Lalu kita tambahkan di baru di bawah button tadi, button untuk nambah data, berarti di index button nambah data ini kita simpan. Baru ID-nya tadi, ID-nya kita buat kasih kelasnya itu MT3. Lalu kita buat controllernya. Di controllernya di sini tidak ada read, jadi kita buat controller baru. Kita buat di sini saja. Buat function, untuk functionnya read. Lalu di dalamnya kita buat $data, mana data ini akan menampilkan semua data-data produk. Kita panggil modelnya. Untuk semua data-data produk tersebut. Lalu kita return view. Mana nama view-nya kita buat read, jadi kita belum buat view-nya, jadi kita buat dulu di sini. Dengan data sama dengan dollar data yang kita inisialkan sebelum. Oke, sini titik koma. Terus kita buat file read-nya. read.let.tsv. Nah, di dalam read ini kita buat sebuah tabel biar nanti data-datanya tampil rapi. Tabel dengan bawaan dari bootstrap-nya itu nama kelasnya table. Lalu untuk titiknya kita buat yang pertamanya itu nomor. Lalu yang keduanya kita buat M. Ketiganya kita buat section. Nah, di sini akan kita buat sebuah edit dan delete di dalam action tersebut dari data-data yang akan kita tampilkan. Lalu kita looping di sini, misalnya ada banyak data-datanya, kita menggunakan for each. Mana tadi di cara di controllernya yaitu $data. Jadi kita inisialkan jadi $item. Di sini kita simpan yang akan kita looping. Yang pertama yaitu TB, ke pilih nomor-nomornya. Untuk nomor-nomornya kita menggunakan dari bawaan Laravel yaitu dengan menggunakan looping. Menggunakan loop session. Karena di sini akan melooping dari angka 1 sampai seterusnya. Lalu di sini kita panggil item name. Jadi kita pakai yang diinisialkan. Lalu di sini name yang sudah ada dari controller tadi.
Lalu yang terakhir, yang action tadi kita simpan button-button. Button yang pertama kita kasih kelas BTN paling ini akan edit data, kita simpan dulu, kita masuk dulu konsepnya, bukan belum ada apa. Lalu ini kita buat duplicate atau membuat delete, ganti warna ini menjadi danger. Ini delete. Oke, kita buat script untuk read datanya. Jadi ini sudah selesai, kita buat read datanya. Script baru di sini. Kita letakkan di sini saja. Super function baru read. Jadi kita di sini seperti yang di create tadi, dia manggil URL-nya. Jadi kita buat juga di sini $.get. Kita panggil URL-nya URL kurung-kurung bawaan dari Laravelnya URL baru apa read, di produknya juga read. Lalu kita buat fungsinya sama juga seperti yang di bawah, isi data dan status. Lalu isi dalamnya, mana kita ambil name, ID read dengan kita isi dengan data-data yang sudah kita panggil di controller. Read ini yang kita buat menjadi di bawah button. Dan untuk menampilkan ini masih belum bisa berfungsi karena belum disimpan di dalam jQuery-nya. Jadi datanya belum nongol, belum tampil. Jadi kita buat dulu jQuery-nya di sini. Kita buat folder dokumen. Ini kita kurung. Lalu di dalamnya kita kasih ready function. Nah, kita panggil fungsi read-nya di dalam jQuery ini. Buat read kurung-kurung. Kita coba lagi, apakah sudah tampil. Oke, datanya sudah tampil. Jadi tadi kita buat di sini, yang pertama kolomnya itu nomor, M, dan action. Nah, nomor itu yang kita looping dari 1 sampai seterusnya, yang ini dari database, nama produknya. Lalu di sini action untuk edit dan delete, mana belum ada fungsinya. Lalu kita lanjut untuk membuat edit. Kita coba dulu atau tambah produk tadi. Misalnya kita buat akun Photoshop, kita create. Oke, datanya sebenarnya sudah masuk, tapi sepertinya harus di refresh dulu. Mungkin karena ini kita belum buat di create. Di create ini kita buat di store.
kita buat tampil file read-nya agar tidak nge-refresh lagi. Buat lagi, misalnya itu satu klik. Nah, datanya sudah langsung ditampilkan tanpa harus di-refresh. Lalu lanjut ke edit data. Mana di sini edit data itu ada tambahan sebuah parameter di root-nya. Di web ini kita buat root-nya dulu. Jadi di sini kita ganti menjadi show size, nama parameternya kita kasih ID. Lalu di sini kita ganti nama kelasnya show. Lalu di controllernya kita cari yang show tadi. Nah, ini ada show, di sini string ID. Sudah ada parameternya juga. Jadi kita buat $data sama dengan produk. Produk, habis itu find or file untuk mengecek per ID-nya. Per ID. Lalu kita return view-nya ke view edit. Jadi kita belum ada buat view edit, jadi kita buat itu di sini. Kita buat scrolling dengan sama seperti sebelumnya, with data dan $data. Jadi isi data itu dari $data yang sudah kita inisialkan di atas. Lalu kita di sini buat edit php. Nah, untuk edit kita samakan saja filenya sama yang di create. Isinya untuk kita di dalam edit ini. Lalu kita ganti placeholder ini, kita hapus, kita ganti menjadi value-nya kita ambil dari datanya, data name-nya, data nama produk. Dan kita buat data yaitu name. Dan di sini on click-nya kita hapus dulu karena belum buat fungsi. Ini kita ganti update. Dan ini kita ganti menjadi warning biar dia warna kuning. Lalu lanjut ke scriptnya. Jadi scriptnya tadi di index, scriptnya kita tutup saja. Untuk di index, scriptnya hampir mirip dengan yang create, jadi kita copy saja dulu. Nah, di sini jangan lupa diubah, yang mana di sini kita buat show. Tidak ada parameter, jadi kita buat di sini parameter yang juga yaitu ID. URL-nya tadi kita buat menggunakan show juga. Tambahan sampingnya yaitu ID. Lalu HTML untuk labelnya tadi kita ganti edit produk.
Nah, untuk sudah ada, jadi kita bisa langsung panggil di dalam edit ini nanti. Kita bisa langsung panggil di dalam read ini. Jadi di sini kita buat script yang kita buat tadi, yaitu show dalam kurung terpanggil. Jadi di saat klik edit juga sudah bisa langsung ke dalam tabel. Kita coba lihat apakah sudah tampil data editnya. Kita refresh produk seperti ini sebelumnya, dan jika kita edit, nah jadi udah langsung berubah di sini edit. Update yang tadi kita buat kuning, datanya sudah ada. Lalu untuk memproses tombol editnya, untuk update-nya, ini masih belum bisa diproses. Jadi kita buat root baru untuk fungsi edit, memproses editnya. Yang mana rootnya ganti show ini dengan update. Lalu di controllernya sudah ada update-nya. Nah, kita tidak menggunakan edit karena di sini editnya tidak menggunakan request, jadi kita pakai yang update, ada request. Lalu kita misalkan data, ambil nilainya, data produk, mana isinya dolar PD, itu dolar data, itu dolar data, mana yang akan kita edit itu name. Jadi kita panggil requestnya name juga. Lalu jika sudah, jadi kita save apa yang kita edit. Jadi begini untuk script untuk controller update-nya, untuk memproses update. Oh, ini ada yang salah. Ini dollar ID. Lalu kita perbaiki button yang di file edit. Nah, ini belum ada on click-nya. Kita buat on click-nya itu update. Oh, script-nya belum ada. Script-nya dulu kita buat. Script-nya juga 11-12 mirip sama yang di store. Kita copy saja. Paste di sini. Jangan lupa di sini kita buat update dengan isi parameternya per ID. Lalu di sini udah ngambil name file value-nya untuk kita edit, dan di sini URL-nya jangan lupa diganti juga update, ditambahkan parameternya tambah ID. Nah, jadi langsung kita perbaiki di button edit ini untuk panggil fungsinya, yaitu fungsi update tadi dengan isinya dolar data
ID. Jadi kita produk dengan ID tersebut akan dieksekusi. Kita coba kan refresh. Nah, ini edit, misalnya data satu yang kita hapus ganti dan kita update, datanya sudah langsung berubah di database. Datanya juga sudah berubah, data dalamnya ini juga sudah sesuai dengan bahwa dari Laravel. Jika kita edit segitu akan berubah segitu. Lalu lanjut ke yang terakhir nih, yang paling simple, yaitu delete data. Di sini delete data kita nggak perlu buat file baru, jadi kita tambahkan aja rootnya. Duplicate, ini kita ganti delete destroy, karena di Laravelnya ada destroy. Nah, di controllernya kita perbaiki juga, ambil yang destroy, dan di sini kita panggil data sama dengan produk untuk file ID juga. Lalu datanya sama dengan datanya kita select. Jadi simpel begitu saja, dan untuk di scriptnya juga sama dengan yang di-update, kita copy saja. Di sini jangan lupa kita ganti nama fungsinya delete, atau kita samakan saja destroy. Ini kita hapus, kita ganti confirm, yang mana kita kayak munculkan sebuah alert gitu. Yang isi confirmnya apakah ini hapus data ini. Nah, jika ya, kita ganti ke URL destroy. Ini juga jangan ID, penyebaran keluar sudah, mari sudah. Lalu di editnya, jadi kita nggak menggunakan di read, jadi button delete-nya kita perbaiki, kita panggil destroy dollar item sama dengan ID. Jadi data tersebut akan di destroy, akan dihapus dia. Lalu kita coba satu, yang itu S1 kita delete, akan menghapus data ini. Oke, data tersebut hilang dari yang kita tampilkan ini, dari database juga sudah hilang. Jadi kita coba lagi projectnya dari awal. Untuk nge-read datanya bisa, untuk nge-create-nya misalnya tadi, misalnya admin lah, kita create datanya langsung nongol di database juga sudah ada. Lalu kita edit adminnya, admin